Tuhan. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Dan kita buka hati kita lembutkan hati kita dengan tanah yang subur, tempat benih firman Tuhan ditaburi. Saudara, kita bangkit berdiri, tangga pujian kita Bapa Surgawi. Bersyukur padamu karena rencanamu indah bagi. Sekali lagi, semua yang terjadi, semua yang terjadi. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Padamu karena rencanamu indah bagi semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Sungguh kami bersyukur betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau selalu menopang kami, menyertai kami. Pada malam hari ini kami boleh memuji Engkau, menyembah-Mu.
Kami datang ke hadirat Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu begitu dalam mengasihi kami. Walau kami menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah, tapi Engkau tidak biarkan kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya, sehingga hidup kami penuh pujian bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami boleh ada untuk sujud di hadapan Tuhan. Karena Engkau-lah yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji ya Tuhan. Kami bersyukur sebelum kami menyembah Tuhan, kami mendengar firman yang hidup, yang menjamin hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Malam hari ini pertolongan Tuhan begitu kuat dalam hidup kita, sehingga kita bisa ada pada malam hari ini untuk bersyukur, sujud di hadapan Tuhan, karena Dialah yang layak kita sembah. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Sebelum kita sujud di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita, membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita membaca firman Allah, yaitu Mazmur pasal yang ke-40. Mazmur pasal 40 kita temukan di Alkitab kita, ayat yang ke-18. Mazmur 40 ayat yang ke-18, kita baca firman Tuhan ini. Ya, kita baca bersama-sama ayat 18, 1, 2, 3. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Ya, ini pengalaman pemazmur berkata, aku ini sengsara dan miskin. Ya, dia memahami hidupnya yang sengsara dan miskin. Terutama kita berada di hari-hari akhir zaman ini, mesti banyak kita yang pahami. Ya, tema kita beberapa hari yang lalu selalu berbicara mengenai memahami. Malam ini juga memahami hidup kita ini sengsara. Dan memang hidup di dunia ini sengsara, saudara-saudara, dan miskin. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa kita miliki kecuali berkat dari Tuhan. Ya, aku ini sengsara dan miskin. Kita memahami hidup kita ini adalah sengsara dan miskin. Nah, kalau kita bisa memahami hidup kita yang sengsara dan miskin ini, makanya kita datang minta pertolongan Tuhan. Ya, makanya disebutkan di sini. Ya, kalau pemazmur ini menyadari hidupnya, memahami hidupnya, bahwa hidup ini sengsara dan miskin, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan. Sehingga di ayat selanjutnya ini, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Setelah di ayat 1, nanti ayat 1 sampai 4, dia berseru-seru. Ya, karena memahami hidupnya sengsara dan miskin, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu Tuhan memperhatikan hidupnya. Tuhan menolong hidupnya. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Nah, ini kita hari-hari ini banyak kita harus memahami hidup kita. Ya, sungguh manusia ini, kita ini harus kita pahami, hidup di dunia ini sengsara, saudara-saudara. Makanya manusia lahir tidak pernah tertawa. Setiap manusia lahir pasti menangis. Ya, pasti menangis, menandakan bahwa hidup di dunia ini sengsara.
Tidak ada manusia lahir langsung tertawa, langsung bicara semua. Ya, menangis tanda hidup sengsara, menangis tanda hidup miskin. Tidak ada seorang yang lahir di bumi ini menggenggam satu helai kain atau namanya satu helai benang lah kita bilang. Tidak ada manusia lahir lalu bawa benang ya entah 1 meter kayak atau berapa senti. Tidak ada. Itu menyatakan dia di dunia ini miskin. Ya, kita yang kadang-kadang tidak memahami bahwa hidup kita di dunia ini sengsara dan miskin, lalu kita tidak berdoa, tidak berseru sama Tuhan, tidak memanggil Tuhan. Kita andalkanlah kekuatan kita. Sedikit kita enak, sudah kita lupakan Tuhan. Ya, pemazmur ini membilang dia memahami bahwa hidup ini sengsara dan miskin, agar dia datang kepada Tuhan. Di ayat 1 disebutkan begitu. Ya, karena dia menyadari hidupnya sengsara dan miskin. Lalu di ayat 2 Mazmur 40 ayat 2, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Nah, karena sadarnya hidup kita ini sengsara dan miskin. Karena kita pahaminya hidup kita ini sengsara dan miskin, lalu kita sangat menanti-nantikan Tuhan. Nah, apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Ya, selalu kita nantikan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyertai aku, memberkati aku. Menantikan Tuhan, ya, menunggu Tuhan. Ini di dalam doa, saudara-saudara. Menanti-nantikan Tuhan di dalam doa kita. Ya, di dalam doa kita menantikan Tuhan, menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita kadang menantikan Tuhan dengan berlutut, menantikan Tuhan dengan berpuasa, menantikan Tuhan dengan sujud di hadapan Tuhan. Hanya orang yang menyadari dirinya sengsara dan miskin, lalu dia bisa menanti-nantikan Tuhan. Orang yang merasa dirinya bukan sengsara dan miskin, gak peduli dia Tuhan. Dalam segala tindakan tidak menanti Tuhan. Dia mendahului Tuhan atau tidak menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang sering terjadi, saudara-saudara. Tetapi pemazmur ini karena memahami hidup ini adalah sengsara dan miskin, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Dan inilah yang selalu kita lakukan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, jangan anggap diri kita mampu. Kalau sengsara dan miskin, tidak ada mampu, tidak ada kemampuan. Namanya sengsara dan miskin. Ya, tidak ada yang kita banggakan, saudara-saudara. Makanya kita menanti-nantikan Tuhan. Hanya orang yang menyadari, memahami hidupnya sengsara dan miskin, banyak dia berdoa, banyak menyembah Tuhan. Ya, kita andalkan Tuhan. Tuhan, aku tidak ada kemampuan, aku miskin, apalah yang bisa ku andalkan, aku sengsara, gak ada yang bisa ku andalkan menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan, kebutuhan yang begitu banyak di hari-hari terakhir ini. Karena kita memahami hidup kita sengsara, kita nantikanlah Tuhan. Ya, kita lihat banyak pergumulan kita. Jangan kita mendahului Tuhan, merasa diri kita mampu. Seringkali saya bilang, kalau kita anggap tangan kita kuat, Tuhan tidak ulurkan tangannya kepada kita. Ya, tapi karena kita merasa sengsara dan miskin, tidak ada kemampuan kita, tangan kita nggak mampu, kita berlutut, kita lipat tangan, maka tangan Tuhan diulurkan. Tangan Tuhan ambil alih semua. Tangan Tuhan bertindak. Inilah gunanya, saudara-saudara, kita di ayat ini sangat menanti-nantikan Tuhan. Jadi menantikan Tuhan itu berdoa. Termasuk malam ini, masing-masing kita punya masalah, punya pergumulan. Ya, kadang-kadang pergumulan dalam ekonomi kita, bergumul dengan kesehatan kita, bergumul tentang anak-anak kita, bergumul dengan pekerjaan kita, begitu banyak pergumulan kita. Selama kita juga memahami hidup kita sengsara, hidup kita miskin, saudara-saudara,
Itulah membuat kita bisa sujud di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sudah memahami hidup kita sengsara dan miskin, dan kita menanti-nantikan Tuhan, ya, maka Tuhan bertindak. Apa tindakan Tuhan di ayat ini? Ayat selanjutnya. Jadi rahasia menanti-nantikan Tuhan itu, saudara-saudara, supaya Tuhan bertindak, ya, Tuhan bertindak atas setiap masalah kita. Itu di ayat selanjutnya, lalu ia menjenguk kepadaku. Inilah tindakan Tuhan. Tuhan bertindak untuk menjenguk, itu memperhatikan kita, melihat keadaan kita. Ya, dia menjenguk, dia memperhatikan. Ya, inilah sikap kita, saudara-saudara sekalian. Kita kadang-kadang seringkali kita anggap enggak adanya artinya doa. Ya, kita rendahkan doa kita rendahkan kesempatan menanti-nantikan Tuhan. Ya, seringkali diajari kita setiap hari sebelum kita lakukan apapun pekerjaan, kita nantikan dulu Tuhan, menyembah Tuhan. Kita kenal namanya Biston. Pagi-pagi sebelum kita lakukan kegiatan apapun, coba kita nantikan Tuhan. Kita berdoa. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, nabi-nabi selalu diajarkan, ayo nantikan Tuhan. Pagi-pagi Yesus sudah berdoa menanti-nantikan supaya mendapat kekuatan. Ya, kalau kita menanti-nantikan Tuhan di dalam doa kita, dalam penyembahan kita, tentu karena sadar kita memahami diri kita sengsara dan miskin, maka Tuhan bertindak kepada kita. 4 tindakan Tuhan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, supaya sengsara ini diubah, kemiskinan ini diubah, sengsara diganti dengan sukacita, kemiskinan diganti dengan berkat yang berkelimpahan. Rahasianya menanti-nantikan Tuhan. Ya, siapa yang menanti-nantikan Tuhan? Jawabannya, mereka yang memahami dirinya sengsara dan miskin. Dan sungguh memang begitu, saudara. Hidup kita ini sengsara dan miskin. Nantikanlah Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan, saudara-saudara. Maka Tuhan bertindak. Yang pertama, ia menjenguk kepadaku. Ayat 2 tadi itu. Ia menjenguk kepadaku. Saudara tahu, menjenguk itu seperti Tuhan Yesus ketika ada orang sakit datang kepada Tuhan Yesus. Orang berseru, orang buta atau orang lumpuh. Saat Tuhan Yesus sedang di perjalanan, ada orang berseru, Yesus tolong saya, tahirkan saya. Kalau dia orang kusta, kalau dia orang buta, celikkan mata saya. Dia berseru-seru. Ya, dia menantikan Tuhan. Mungkin di tengah perjalanan nanti Yesus lewat di sini, dia nantikan di situ. Di sini nanti Yesus lewat, dia nantikan di situ. Dia tunggu di situ. Ya, mungkin orang larang, nggak boleh kau di sini. Tidak boleh, tapi dia terus nantikan Yesus kalau lewat di sini pasti nanti mendengarkan. Pas ketika Yesus di perjalanannya ada orang berseru, ya, ada orang menanti-nantikan Tuhan. Dia bilang, Yesus tahirkan aku atau selikkan aku. Yesus langsung berhenti. Setelah dia berhenti, dia jenguk, dia perhatikan siapa ini yang berseru-seru. Mungkin orang murid-muridnya bilang, biar Yesus ribut dia. Enggak, kata Tuhan Yesus. Apa yang mau ku perbuat samamu? Kalau dia orang Ustaz, tahirkan aku. Kalau dia orang buta, celikkan mataku. Ya, itulah menantikan Tuhan. Sementara yang lain ikut-ikut Tuhan Yesus tadi enggak menanti-nantikan Tuhan, tidak melihat kuasa. Ya, tidak melihat kuasa kesembuhan, tidak melihat mujizat, tapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau dia orang buta, Tuhan katakan, ayo buka matamu. Ada yang dikasih mi'ab, tanah, ludah, sembuh dan seterusnya. Jadi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan bertindak. Dia menjenguk. Di tengah-tengah kesibukannya, hanya doa kita bisa menghentikan langkah Tuhan, saudara-saudara.
doa kita. Jadi kalau kita menantikan Tuhan, apapun kesibukannya, apapun arah perjalanan Tuhan Yesus, kalau kita menantikan Tuhan dan berseru kepadanya, Tuhan berhenti langkahnya. Dia hentikan langkahnya, dia jamah, dia tahirkan, dia sembuhkan. Itulah kita. Ya, alangkah sengsara miskinnya orang buta, ya, orang kena kusta, orang sakit penyakit, sengsara, saudara-saudara. Tetapi karena menanti-nantikan Tuhan, jadi kita apapun pergumulan kita, rahasianya nantikan Tuhan. Ya, berdoa, menyembah Tuhan, dan Tuhan bertindak untuk menjenguk, memperhatikan. Ya, ada perhatian khusus atas masalah yang sedang kita hadapi, saudara-saudara, sehingga kita dipulihkan. Sengsara dihentikan, kemiskinan dihentikan. Kalau dia tadi mungkin sengsara, saudara-saudara, orang kusta itu sengsara, nggak punya apa-apa, harus jauh dari kerumunan orang banyak. Orang buta biasanya sengsara dan miskin, hanya minta-minta. Tapi mereka mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Di Alkitab kita dicatat, saudara-saudara. Jadi kalau kita memahami hidup kita adalah sengsara dan miskin, itulah saatnya bagi kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, berarti sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan yang bertindak, Tuhan menghentikan langkahnya, dia menjenguk, dia memulihkan, dia mengubah segala kesengsaraan menjadi sukacita, kemiskinan diubah menjadi berkat. Itulah mereka yang menanti-nantikan Tuhan karena menyadari hidupnya adalah sengsara dan miskin. Apalagi tindakan Tuhan, masih Mazmur pasal 40 tadi, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, ia menjenguk kepadaku, menghentikan langkah. Menjenguk itu gak bisa sambil lewat, pasti dia berhenti. Dia berhenti, dia tengok, oh ada masalahnya ini. Aduh, sengsara dia, miskin dia, butuh pertolongan Tuhan. Ya, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan perhatian Tuhan, membutuhkan pertolongan. Ya, makanya di ayat tadi sudah kita baca itu, ayat yang ke-18 ini, dia memperhatikanku. Saya ulang dulu, Mazmur 40 ini ayat yang ke-18. Aku ini sengsara dan miskin. Lalu kalau disertai dengan menanti-nantikan Tuhan, karena di ayat 1 tadi, ayat 2 menanti, tetapi Tuhan memperhatikan aku, itulah menjenguk. Tuhan berhenti, dia tengok, oh dia menanti-nantikan Tuhan, dia sengsara, dia miskin, butuh jamahan Tuhan, butuh uluran tangan Tuhan, tetapi Tuhan memperhatikanku. Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah terlambat. Nah, inilah saudara-saudara sekalian yang harus kita hadapi dalam setiap pergumulan kita di hari-hari ini. Apalagi yang kedua, kalau kita memahami hidup kita sengsara dan miskin, lalu kita menanti-nantikan Tuhan, sangat menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan bertindak menjenguk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bertindak untuk mendengar teriakan kita. Coba ulangi lagi pasal 40 ayat 2. Setelah ia menjenguk kepadaku, 2, dan mendengar teriakku minta tolong. Ini kalau berteriak itu kan sangat membutuhkan, seperti di pelayanan Tuhan Yesus. Ya, Yesus anak Daud, ya, pulihkan aku, sembuhkan aku, celikkan aku. Banyak orang melarang, jangan ribut-ribut. Tapi Tuhan menghentikan langkahnya, dia sangat membutuhkan. Dia berteriak dan mendengar teriakku minta tolong. Ya, tentu kita
Menyembah Tuhan tidak teriak-teriak, tapi kalimat teriak ini kesungguhan, sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan iman percaya, berharap kepada, tidak ada pengharapan lain, itulah berteriak. Tidak ada pengharapan yang lain, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Ya, ia mendengar teriakanku minta tolong. Coba kita menghadapi banyak masalah-masalah kita, pergumulan kita, lalu kita pahami diri kita sengsara dan miskin. Siapa kita andalkan? Famili. Kekuatan kita nggak mampu, saudara-saudara. Karena sudah kita pahami diri kita. Mau berteriak sama siapa kita? Tapi saatnya berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Makanya di ayat yang selanjutnya tadi, di ayat 12, engkau yang menolong aku. Betul. Jadi kalau kita berteriak, berdoa sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, hanya berharap sama Tuhan, maka Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Bersyukur saudara-saudara. Ya, jadi nantikanlah Tuhan, karena kita memahami hidup kita sengsara dan miskin. Semakin kita memahami diri kita sengsara dan miskin, banyak waktu kita gunakan untuk menanti-nantikan Tuhan. Ya, kemarin di minggu menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan terbang, itu artinya mereka menjadi pemenang, bisa mengatasi. Terbang itu kan di tinggi, dia bisa mengatasi segala masalah, bisa badai, angin, apapun yang ada, dia terangkat, dia naik. Itulah menantikan Tuhan. Kita nggak menantikan Tuhan, habis kita. Kita sudah sengsara dan miskin, tidak berseru, tidak menantikan Tuhan, habislah kita saudara-saudara. Pergumulan kita, masalah itu begitu hebat. Ya. Tetapi Tuhan bertindak, tindakan pertama dari Tuhan, ia menghentikan langkahnya, menghentikan kesibukannya, ia menjenguk, memperhatikan kita. Yang kedua, ia menghentikan langkahnya, ia mendengar teriakan kita. Tuhan hentikan langkahnya, dia berhenti. Sama kalau di Wahyu berkata, penyembahan orang-orang kudus di Wahyu, surga itu diam. Coba. Jadi kalau kita menyembah, di surga itu diam, saudara-saudara. Ya, penyembahan kita itu membuat malaikat-malaikat diam. Coba. Menghentikan kegiatan di surga kita menyembah Tuhan. Semua kegiatan di surga ada penyembahan yang sungguh-sungguh. Sama seperti ini. Ya, dia menghentikan langkahnya, ia menjenguk, ya, ia mendengarkan teriakan kita. Rahasianya nantikan Tuhan. Tempat di mana kita menantikan Tuhan? Saat kita mungkin di rumah, kita di gereja, malam ini kita berdoa, kita nantikan Tuhan. Hanya itu yang menghentikan langkah Tuhan. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Ya, dia menjenguk kita, ia mendengar teriakan kita. Lalu selanjutnya lagi di ayat 3 ini tindakan Tuhan bagi orang yang menanti-nantikannya. Ya, ayat yang ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Wah, ini lebih hebat lagi. Apa tindakan Tuhan, saudara-saudara? Mungkin saat kita menantikan Tuhan sudah sangat berat, seperti kita berada di ayat ini di lumpur rawa, di lubang kebinasaan. Ya, tapi kita menantikan Tuhan. Mungkin lubang kebinasaan ini sakit, masalah begitu berat, kebutuhan begitu sangat mendesak. Seperti kita berada di lubang kebinasaan, seperti berada di lumpur rawa. Tapi ayat ini berkata, ia mengangkat aku. Jadi Tuhan menghentikan langkahnya, menjenguk kita. Ya, dia jenguk, diperhatikan apa ini masalahnya. Dia dengar, apa kebutuhanmu, apa kau rindukan, apa maumu, apa yang kau inginkan. Kan Tuhan Yesus
seringkali begitu kepada apa yang kau inginkan. Tuhan, aku ingin begini. Tuhan lakukan. Lalu Tuhan ulurkan tangannya. Ya, ia mengangkat aku. Tuhan ulurkan tangannya. Mungkin saat kita menantikan Tuhan sudah begitu berat pergumulan kita, saudara-saudara. Berat masalah kita. Kita miskin, kita sengsara. Nah, kalau kita punya uang, kita hebat, mungkin bisa kita lakukan. Tapi kita tadi memahami bahwa hidup kita ini sengsara dan miskin. Nantikanlah Tuhan. Hanya orang yang menyadari hidupnya, memahami dirinya sengsara dan miskin, baru mau menantikan Tuhan. Kalau enggak kita paksa-paksa pun enggak sadar. Ayo berdoa kau. Adanya uangku. Berdoa kau. Enggak usah berdoa pun enaknya hidupku. Enggak berdoa, enggak beribadah, enggak menyembah Tuhan, enggak menantikan Tuhan. Ya, hanya diri kita. Hanya orang yang memahami dirinya sengsara dan miskin, barulah dia menanti-nantikan Tuhan. Dan kalau menantikan Tuhan, Tuhan bertindak. Mulai dari menghentikan langkahnya untuk menjenguk kita, menghentikan langkahnya untuk mendengar teriakan kita, menghentikan langkahnya untuk mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita. Hebat kali rahasia menanti-nantikan Tuhan ini. Ya, tapi banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak terselik mata, saudara-saudara. Tapi mari malam ini kita mohon dicelikkan Tuhan mata kita. Rahasia kesengsaraan diubah menjadi sukacita, kemiskinan diubah jadi berkat. Rahasianya adalah menanti-nantikan Tuhan. Sangat menanti-nantikan Tuhan. Maka Tuhan bertindak menjenguk, Tuhan bertindak mendengar, dan Tuhan bertindak untuk mengangkat dari lubang kebinasaan. Ya, mengangkat dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Setelah diangkat, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Kita bisa bangkit lagi, saudara-saudara. Tadi sudah tidak ada harapan, sudah di lubang kebinasaan, di lumpur rawa. Bagaimana orang sudah sengsara dan miskin berada di lubang kebinasaan, di lumpur rawa? Gak ada mampu, saudara-saudara. Tapi karena menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan yang mengangkat hidupnya. Ia mengangkat dan menetapkan langkah. Jadi sama kayak DJ saya kemarin, menetapkan langkah-langkah kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, walau kesalahan kita ditegur, kesalahan kita dihukum kita karena kesalahan kita, sampai 2 kali penghukuman karena kesalahan di hari Minggu kemarin. Tuhan berkata, hiburkan, sudah selesai itu. Penghukuman sudah selesai, dia sudah diampuni. Dan saatnya untuk dihiburkan, untuk bangkit kembali. Sama ayat ini. Sudah diangkat dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Lalu Tuhan menetapkan kakinya di atas bukit batu. Ya, menetapkan langkah-langkahnya. Belajar kita, saudara-saudara. Diangkat dari kebinasaan, Tuhan akan, ayo berjalanlah. Jalani masa depanmu. Ayo berjalan. Ya, sudah dilepaskan dari lubang kebinasaan, sudah diangkat dari lumpur rawa. Ayo kau berdiri. Ya, berdiri, menempatkan diri di atas bukit batu, menetapkan langkah-langkah kita. Setiap langkah kita rasakan penyertaan Tuhan. Kita rasakan penyertaan Tuhan. Kita tidak melangkah tanpa Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan. Langkah-langkah Tuhan kita ikuti. Ditetapkanlah langkah-langkah kita. Itulah namanya kalau di perjanjian baru, kita mengikuti jejaknya Kristus. Setiap kita mengikuti jejaknya Kristus, masalah boleh berat, pergumulan, kebutuhan, banyak kebutuhan kita. Tapi kalau sudah melangkah kita bersama dengan Kristus, setiap langkah kita akan melihat mukjizat-mukjizat. Kita lihat kuasa Tuhan begitu hebat dalam hidup kita, karena kita melangkah mengikuti jejaknya Kristus, saudara-saudara.
Jadi kalau kita menantikan Tuhan, Ia menjenguk kita, mendengar teriakan kita, mengangkat kita. Bahkan terakhir yang keempat, ini ayat yang keempat ini, saudara perhatikan ini. Ya, ini tindakan Tuhan yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya, untuk memuji Allah kita. Sekarang dia punya nyanyian, saudara-saudara. Tadi ya teriakan, seruan, sekarang pujian. Ya, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Coba saudara-saudara, memuji Tuhan, bersyukur, mengagungkan Tuhan, berdoa, bersukacita. Seperti yang hari-hari yang lalu kita lihat, ini nyanyian baru. Ya, nyanyian baru. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur senantiasa. Nyanyian baru. Nyanyian baru ini dinyanyikan. Maka ayat berkata ini, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Tadi sudah di lubang kebinasaan, sudah di lumpur rawa, direndahkan, miskin, sengsara dan miskin. Tapi diubah oleh Tuhan karena menanti-nantikan Tuhan. Ayat membilang banyak orang menjadi takut, lalu percaya. Nah, banyak orang percaya karena Tuhan, karena melihat keubatan hidup kita. Tadi sengsara miskin, tapi karena menanti-nantikan Tuhan, Tuhan ubah semua. Tuhan menjenguk dia, Tuhan mendengarkan dia, Tuhan mengangkat dia dari lubang kebinasaan. Sekarang dia melangkah di bukit batu, ya, menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku, dia berjalan bersama dengan Tuhan, menaikkan pujian. Ia memberikan nyanyian baru. Banyak orang menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah hebatnya kalau kita memahami bahwa hidup kita ini sengsara dan miskin. Dan tidak perlu lupa kita, nggak perlu kita malu mengatakan aku ini sengsara dan miskin. Hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena menanti-nantikan Tuhanlah. Karena aku menantikan Tuhan, Tuhan menjenguk, Tuhan dengar, Tuhan angkat, sampai Tuhan mengubah. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ini yang seringkali kita bilang, mengubah air mata menjadi sukacita. Tadinya mungkin teriakan air mata, dia berteriak-teriak, minta pertolongan Tuhan, disertai dengan air mata. Mengubah air mata menjadi sukacita, mengubah kemiskinan menjadi berkat, sampai menjadi saluran berkat. Ya, mengubah setiap hidup kita, sampai satu saat Tuhan ubah kita dari manusia daging kita ini menjadi manusia rohani seperti Kristus. Kita menjadi manusia yang diubah untuk menjadi mempelai kudus bagi Kristus, saudara-saudara. Oleh karenanya, marilah pahami bahwa hidup kita ini sengsara dan miskin. Agar kita segera, agar kita, ayat bilang, sangat menanti-nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, jangan bertindak tanpa Tuhan, jangan bertindak dengan kekuatan sendiri. Bertindaklah bersama dengan Tuhan, nantikanlah Tuhan. Kalau Tuhan yang bertindak, kita akan melihat perbuatan Tuhan begitu hebat. Ya, kalau Tuhan bertindak, balik ayat pasal 40 tadi, ayat 18, saya ulangi baca begini. Aku ini sengsara dan miskin. Kalau saya hubungkan dengan ayat tadi, tetapi aku menanti-nantikan Tuhan. Ya, aku menanti-nantikan Tuhan. Tuhan memperhatikan aku. Ya, perhatian Tuhan itulah membuat tadi ayat, ia menjenguk, ia mendengar, ia mengangkat, sampai memberikan nyanyian baru. Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku
aku dan meluputkan aku. Tadi sudah dari lubang kebinasaan seperti lumpur rawa, meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Kita yang seringkali terlambat menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Mungkin menantikan beberapa menit. Mungkin kita berlutut bisa setengah jam, bisa 1 jam. Kita berlutut, Tuhan, tak ada kemampuanku, aku sengsara, aku miskin, hanya berharap kepadamu, percaya kepadamu. Jenguklah aku, tengoklah aku, dengarlah seruanku, ya, dengar seruanku, angkatlah aku dari lubang kebinasaan ini. Ubahlah air mataku, berikan nyanyian baru. Ubah segala sengsara menjadi sukacita, kemiskinan diubah menjadi berkat. Dan malam ini, saudara-saudara, di dalam doa penyembahan kita, Tuhan tahu persis apa keadaan kita. Tuhan tahu persis, dan tidak perlu kita sangkal kita ini sengsara. Makanya dunia ini disebut tempat air mata. Nanti di pintu gerbang surga itu terakhir dia lihat masih air mata kita. Nanti di pintu gerbang surga itu dihapuskanlah segala air mata kita. Kalau kita banyak menangis, banyak berdoa, itu wajar. Itulah tempat di dunia ini, tempat air mata. Tapi mari saudara-saudara, banyak air mata kita akan diubah menjadi puji-pujian sukacita. Karena menantikan Tuhan. Semakin banyak pergumulan kita, nantikanlah Tuhan. Tuhan tidak terlambat, Ia menolong kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, kita akan datang berlutut di hadapan Tuhan. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan, membawa kita untuk sujud di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat tidak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun sedang kita lakukan bersama dengan Tuhan dalam segala perkara.
punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dari atas lagi, naikkan dikit. Segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya. Semua kita berlutut di hadapan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya. Dan sekali lagi ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya. Sekali lagi ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita sembah. Haleluya.